Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Haryanto Raya 25 Januari 2023. Sebelum masuk di Renungan Haryanto Raya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah padamu Tuhan, biarlah kami bisa membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan sesuatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah jangan selalu berprasangka buruk. Ada pepatah yang mengatakan semut di seberang laut tampak sedangkan gajah di kelopak mata tidak tampak. Pepatah ini memberikan pesan bahwa seringkali kita terlalu gampang mempersalahkan orang di sekitar kita, sementara kita sendiri justru melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Perjumpaan Lewi dengan Yesus amat berkesan bagi Lewi sampai-sampai ia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Perjumpaan dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kesibukannya sebagai pengumpul pajak, kemudian menjadi salah seorang pengikut yang menemani Yesus berkeliling tanah Galilea dan Yudea. Di antara para tamu undangan hadir juga para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka justru bersungut-sungut karena Yesus dan para murid makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Hal ini demikian karena orang Israel membenci para pemungut cukai karena pemungut cukai dinilai sebagai orang yang bekerja untuk penjajah dan sering memungut lebih dari yang ditentukan. Kita dapat belajar bahwa Lewi tahu dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkan dia. Hal inilah yang tergambar dalam ayat 31 bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hal ini juga hendak menggambarkan bahwa bukan orang yang merasa diri benar yang memerlukan Tuhan, tetapi orang yang berdosa. Karena itu, mari kita sadar bahwa ketika kita merasa diri benar di hadapan Tuhan, justru itulah yang menghalangi kita dekat dengannya. Lewat kisah ini kita diajak untuk melihat diri kita, seberapa jauh kita telah hidup benar di hadapan Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.